Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita mau jujur, maka kita dapat melihat bahwa dunia di mana kita hidup hari-hari ini telah menjadi dunia yang sangat berbahaya. Karena di mana-mana kita lihat maut menyusup dan maut hendak menyerang manusia. Kalau kita lihat maut menyusup ini, mungkin sebagai kita bertanya, apa akibatnya pendeta? Kita lihat bahwa maut menyusup ini mau mendatangkan penderitaan. Sehingga kita lihat di mana-mana ada penderitaan, di mana-mana ada malapetaka, dan kita lihat di sekitar kita situasi semakin menakutkan, situasi semakin tidak pasti, bencana alam silih berganti, belum selesai bencana alam, kita melihat penderitaan lagi manusia begitu menakutkan, sehingga sebagian orang mulai mempertanyakan, betulkah si Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa penderitaan terjadi? Loh, Alkitab sudah bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah bilang segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena Alkitab sudah bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Alkitab berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi kita lihat maut menyusup, mau mendatangkan penderitaan. Yang kedua, maut menyusup mau memisahkan kita dari Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang hari-hari ini karena merasa kecewa, karena merasa kok ikut Tuhan gini-gini aja, sementara ada tawaran dapat pasangan teman hidup yang kaya, dapat pasangan teman hidup yang bisa menjanjikan, ya kan, atau dapat pekerjaan, atau dapat tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya menyenangkan. Tidak sedikit orang yang akhirnya murtad. Dan dunia ini, ketika kita murtad tinggalkan Tuhan, maka kita sedang dipuji-puji sekarang ini, saudara. Kita sedang diterima oleh khalayak ramai. Itu dia rancangan iblis, saudara-saudara. Kita lihat dan Alkitab sudah bilang bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang yang menyangkal namaku. Ada banyak orang yang murtad karena harta, karena kesenangan dunia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus berkata apa untuk itu? Paulus berkata dengan tegas, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Haleluya. Jadi maut menyerang mau mendatangkan penderitaan, maut menyerang mau memisahkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, maut menyerang mau mendatangkan kehancuran, sehingga kita lihat di mana-mana kehancuran mulai datang bertubi-tubi. Kita lihat kehancuran dalam dunia orang muda misalnya, kita lihat kehancuran dalam keluarga misalnya, kita lihat kehancuran dalam moral karakter manusia. Di mana-mana kita lihat kehancuran, bahkan tidak sedikit perpecahan terjadi juga di dalam rumah Tuhan. Orang-orang percaya yang harusnya bersatu, orang-orang percaya yang harusnya kuat, hari-hari ini mulai hancur. Hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain, pendeta yang satu sikat pendeta yang lain, gereja yang satu menghancurkan gereja yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kita lihat segala sesuatu mulai terjadi di depan kita. Maut sedang menyusup, mendatangkan penderitaan, memisahkan kita dari kasih Tuhan, mau mendatangkan kehancuran, bahkan mau menuntun kita ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia. Neraka diciptakan Tuhan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Tetapi bodohnya manusia, kita menjadi pengikut setan, sehingga olehnya kita dilemparkan ke neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya setiap kita menyadari bahwa kalau hari-hari ini kita gak dekat sama Tuhan, maut akan menyusup, mendatangkan penderitaan, memisahkan kita dari Tuhan, mendatangkan kehancuran, bahkan menuntun
dituntun kita ke neraka. Tapi kalau kita berjalan dalam kebenaran bersama dengan Kristus, Alkitab berkata, makin hari kita makin kuat melihat Tuhan dan kemuliaan-Nya dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang maut menyusup. Nah, karena kita lihat situasi hari-hari ini, maut mulai menyusup sehingga kita bingung. Anak umur 13, 14 tahun sudah nonton blue film. Anak umur 13, 14 tahun sudah merokok. Bahkan anak umur 13, 14 tahun sudah coba narkoba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia makin menakutkan. Kita betul-betul harus sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, maut akan menyusup dan menghancurkan segala sesuatunya. Nah, pembahasan kita dalam program tentang maut menyusup ini, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai 22, demikian firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 17 sampai 22. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air, sebab terdengar ratapan dari Sion. Wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Ayat 21, perhatikan baik. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seharusnya Alkitab berkata dari Gunung Sion akan datang keselamatan. Tetapi justru yang terjadi di Gunung Sion itu terdengar ratapan. Alkitab menjelaskan kenapa. Karena maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang. Orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Kita lihat di sekitar kita, Alkitab berkata maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, negara-negara, para pejabat-pejabat, para pemerintah-pemerintah yang harusnya telah menjadi teladan, tetapi apa yang terjadi sekarang justru menghancurkan rakyatnya sendiri. Dikatakan ia melenyapkan anak-anak dari jalan. Kita lihat apa yang terjadi, anak-anak mulai diaborsi. Lalu dikatakan pemuda-pemuda dari lapangan, pemuda-pemuda yang harusnya bertanding, tapi sekarang apa? Sibuk dengan narkoba, sibuk dengan seks bebas. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang. Orang saling membunuh, orang saling menghancurkan satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan selanjutnya dikatakan seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Kita lihat bicara tentang gandum, bicara tentang ekonomi, ada goncangan ekonomi yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab buku yang luar biasa. Alkitab menggambarkan situasi dunia dengan sangat detail, dengan sangat jelas sekali. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menang atas maut yang menyusup? Yang pertama saya pelajari, hidup kita akan menang atas maut yang menyusup jika kita berani tegas terhadap dosa. Persoalannya, dunia ini sudah menganggap dosa itu wajar, dunia sudah menganggap dosa itu normal, dunia sudah menganggap dosa adalah bagian dari kehidupan. Nah, orang percaya di sini sikapnya harus tegas. Orang percaya harus berani katakan dosa adalah dosa, benar adalah benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tindakan yang tidak populer. Karena kalau kita tegas terhadap dosa, kita akan kehilangan banyak teman, kita akan kehilangan banyak pengikut, kita akan kehilangan banyak orang di sekitar kita. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita tegas terhadap dosa, maka kita lihat Allah sendiri yang akan mencurahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu Alkitab berkata, kalau tangan kanan kamu menyesatkan, penggallah. Kalau mata kanan kamu menyesatkan,
katakan cungkillah. Alkitab berkata, hendaklah kamu katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berarti dari sini Tuhan sedang mengajar hidup kita. Mari di tengah-tengah dunia yang serba jahat ini, kita belajar tegas terhadap dosa. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas maut yang menyusup. Hidup kita harus kuat di tengah tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menghadapi tantangan, hari-hari di mana menghadapi masalah. Setiap orang sedang menghadapi masalah. Kita nggak usah jadi orang yang self pity. Kita nggak usah jadi orang yang mengasihani diri sendiri sambil berkata, aduh kok beban saya berat ya. Pak, Bu, teman, orang-orang muda sekalian, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus yang disayang oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai rekan dalam Tuhan, hanya ini yang saya mau ingatkan. Setiap orang hari-hari menghadapi tantangan. Oh, hamba-hamba Tuhan dengan gereja kecil ada tantangan. Oh, para penginjil, para pemberita Injil di mana-mana, guru-guru Injil, engkau menghadapi tantangan. Tapi saya mau beritahu, hamba-hamba Tuhan besar, pendeta-pendeta gereja besar juga menghadapi tantangan. Kita nggak usah kecil hati lalu berkata, ya kita hamba Tuhan kampung, pendeta biasa, makanya banyak masalah. Enggak, ini saatnya kita harus tegar dan berkata, terima kasih Tuhan, saya menghadapi tantangan, tapi saya bersama Kristus akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Yang ketiga, bagaimana kita menang atas maut yang menyusup. Hidup kita harus sabar dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Suami-suami, ayo belajar sabar. Istri-istri, ayo belajar sabar. Orang-orang muda, ayo belajar sabar. Para pedagang, para bisnismen, ayo belajar sabar. Kita kadang-kadang difitnah orang, kita kadang-kadang menghadapi masa-masa yang sukar. Sabar, nantikan Tuhan, maka Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menang atas maut yang menyusup. Bahwa hidup kita harus selalu bersyukur. Itu kuncinya. Karena dengan bersyukur kita melihat mujizat. Dengan bersyukur iman kita bangkit. Dan dengan bersyukur kita hancurkan segala rencana iblis dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maut menyusup, tapi kemenangan tetap ada di tangan orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena maut sedang mau menyusup, mau mendatangkan penderitaan, mau memisahkan kami dari Tuhan, mau mendatangkan kehancuran, bahkan menuntun ke neraka. Bapa, kami tolak dalam nama Yesus, sehingga hidup kami tegas terhadap dosa, kuat di tengah tantangan, sabar dalam segala keadaan, bahkan senantiasa bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah sumber kemenangan kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.